Irma Novitasari adalah wanita muda usia 24 tahun yang berprofesi sebagai penyanyi dan bekerja dari panggung ke panggung. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayah dan ibunya sudah berpisah sejak Irma masih balita. Sehingga sejak masih kecil, Irma terpaksa dirawat oleh bibi sekaligus ibu angkatnya. Anak tersebut terpisah dari kakak-kakaknya yang tinggal bersama sang ayah. Kemudian saat usia 12 tahun, Irma dirawat kembali oleh ayah kandungnya. Irma pun tumbuh sebagaimana anak-anak pada umumnya. Ia rajin belajar dan rajin mengaji. Irma juga mempunyai banyak teman main di lingkungan sekitarnya. Ketika ditanya ingin jadi apa, Irma mengatakan bercita-cita menjadi bidan. Tapi sayang, Irma tidak bisa mewujudkan cita-cita itu karena terhalang kondisi ekonomi orang tuanya. Saat menginjak usia dewasa, Irma pun memutuskan menjadi penyanyi dangdut. Ia memang mempunyai suara yang merdu dan wajah yang sangat cantik. Pada suatu ketika, Irma bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Asep Saipulloh. Pria ini dikenal sebagai bad boy karena penampilannya dan perilakunya yang sering bergonta-ganti pacar. Asep berasal dari keluarga yang terpandang dan kaya raya di lingkungan sekitarnya. Ayahnya mempunyai showroom mobil dan bisnis lainnya. Asep juga mempunyai banyak teman main, sering nongkrong dan hura-hura bersama teman-temannya. Menjadi sosok anak orang kaya, Asep terkenal royal sehingga ia diakui sebagai bos atau pimpinan di dalam gengnya. Semua teman-temannya pun tunduk dan patuh kepada Asep. Warga sekitar memanggil Asep dengan panggilan Abang. Irma sendiri juga memanggil pria itu dengan panggilan Abang. Saat bertemu dengan Irma, Asep sangat tertarik dengan biduan cantik itu. Ia pun berniat meminang dan menikahi wanita tersebut. Irma dan Asep lalu menikah secara siri dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai jabang baby yang masih dalam kandungan. Irma sendiri juga sudah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya. Hubungan Irma dan Asep bagaikan roller coaster. Mereka sempat mengalami pisah lalu rujuk kembali. Sebelumnya, Irma mengatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Asep. Wanita itu pun ingin berpisah dan tidak mau lagi menjalani hubungan apapun dengan si pria. Namun Asep tidak mau berpisah dengan Irma dan malah mengancam wanita itu kalau tidak mau berbalikan dengannya. Asep mengatakan kalau ia tak segan-segan melenyapkan bapak kandung sang wanita. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Irma sudah menghilang selama 7 bulan lamanya sejak bulan Januari 2024. Dan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaannya. Elias Tari selaku paman Irma mengaku kalau komunikasi terakhir dengan keponakannya terjadi pada tanggal 13 Januari 2024. Waktu itu Irma bilang sedang ada di jalan mau menuju ke rumah dan sedang diantar oleh suaminya. Wanita itu juga mengatakan kalau ia ada di jalan yang mengarah ke Cimahi. Tapi setelah itu Irma tidak bisa dihubungi karena handphonenya nonaktif. Akhirnya, pihak keluarga hanya bisa menunggu meskipun Irma tidak pernah tiba di rumah. Tidak lama kemudian, pihak keluarga mendapatkan kabar tentang Irma yang sedang bekerja di Bali. Informasi ini disebarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai teman baik Irma. Mendengar kabar itu, pihak keluarga merasa lega dan berharap Irma bisa segera memberi kabar. Ketika berada di Bali, Irma mengabarkan kalau ia tidak terlalu betah dan ingin segera pulang. Wanita itu juga mengabarkan kalau dia akan dijemput dan diantar oleh sang suami. Tapi Irma tidak kunjung pulang dan suami sang wanita juga tidak mengabarkan informasi apapun kepada keluarga. Orang tua Irma lalu menanyakan keberadaan putri mereka kepada Asep. Tapi pria itu mengaku tidak mengetahui istrinya ada di mana. Asep juga bilang kalau Irma mungkin lagi ngejob atau pergi entah kemana. Pihak keluarga menanyakan kembali tentang Irma, tapi Asep malah mengatakan kalau istrinya itu sedang kabur sambil membawa barang-barang pribadinya seperti handphone dan lain sebagainya. Asep juga mengancam akan membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Ia pun mengaku telah berkata jujur dan apa adanya. Asep merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Irma karena wanita itu selalu membuat masalah dengannya. Mendengar perkataan Asep, pihak keluarga tidak mau mempercayai pria itu. Karena mereka memiliki keyakinan lain dan tuduhan-tuduhan Asep kepada Irma tidaklah benar. Keluarga sang wanita tahu betul karakter Irma.
Wanita ini tidak mungkin kabur begitu saja, apalagi sampai merampas dan membawa barang-barang milik suaminya. Pihak keluarga Irma lalu melaporkan hilangnya sang wanita ke kantor kepolisian terdekat. Tugas pun membuat laporan orang hilang dan segera melakukan pencarian. Pada tanggal 28 Juli 2024, rumah orang tua Irma didatangi oleh sosok misterius bernama Dedi yang mengaku sebagai tetangga Asep dan Irma. Sang tetangga ini mengabarkan kalau Irma telah tiada karena dilenyapkan oleh seseorang. Setelah mendengar kabar itu, orang tua Irma menjadi sangat terguncang. Dedi lalu mengatakan kalau Irma dihabisi secara beramai-ramai oleh Asep dan teman-temannya. Kemudian jasad wanita malang itu dikuburkan di halaman belakang rumah milik sang suami. Alamat rumah Asep terletak di Kampung Ciburial, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Si tetangga pemberi informasi juga mengatakan kalau ia sempat dimintai tolong untuk membantu mengeksekusi Irma. Tapi ia menolak ajakan itu karena sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Kemudian ketika mengetahui tentang Irma yang menghilang, Dedi pun berkeyakinan kalau sang wanita sudah tiada. Akan tetapi, ia terlambat membuat laporan ke keluarga korban karena sebelumnya merasa terancam dan terintimidasi oleh pelaku utama. Sebelumnya kakak kandung Irma juga memperoleh pesan misterius di DM Instagramnya. Dalam direct message itu, ada akun anonim yang memberitahu tentang Irma yang sudah tiada karena dihabisi oleh seseorang. Awalnya kakak kandung Irma tidak mau mempercayai pesan itu dan menganggap itu hanyalah pesan dari orang iseng. Kasus yang menimpa Irma langsung viral di media sosial seperti Facebook dan TikTok. Dalam beberapa postingan, warganet mengatakan kalau Irma meregang nyawa dalam keadaan hamil 7 bulan. Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, pihak Polresta Bandung melakukan penyelidikan di kediaman Asep. Mereka melakukan kegiatan itu selama hampir 1 hari penuh atau 24 jam. Tak lama kemudian, petugas mendapati sesuatu yang mencurigakan di halaman belakang rumah. Tugas pun memastikan kalau pelaku telah membuat gundukan tanah yang mirip kuburan. Polisi lalu membongkar gundukan tanah itu yang telah dipastikan sebagai kuburan Irma. Beberapa menit kemudian, petugas menemukan tubuh sang korban yang dibungkus dengan kain spray dan masih menggunakan sebuah jam tangan. Yang mengherankan, meski sudah dikubur selama 7 bulan lamanya, tetapi jasad Irma masih utuh. Tugas Inafis dan Bidokes dari Polda Jawa Barat mengaku sangat terheran-heran dengan fenomena ini. Karena biasanya jasad manusia mengalami pembusukan dalam waktu yang singkat. Tapi lain halnya dengan jasad Irma Novitasari. Setelah diangkat dari dalam kubur, tubuh sang biduan malang itu diotopsi di rumah sakit setempat. Kemudian almarhum Irma dibawa ke kampung halamannya di Desa Sukarame untuk dimakamkan oleh pihak keluarganya. Tugas juga telah menangkap si pelaku beserta rekan-rekannya. Awal mulanya Asep, si pelaku utama, sempat kabur dari rumah untuk menghindari polisi. Beruntungnya, ia bisa segera dilacak dan dibekuk oleh petugas kepolisian saat berada di tempat persembunyian, yakni di Kecamatan Caringin, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku mengakui semua perbuatan keji mereka di hadapan para petugas dan wartawan. Dalam pengakuannya, Asep memilih menggugah leher korban dengan alasan agar istrinya tersebut cepat meninggoy. Si pelaku juga mengaku telah merencanakan aksinya sejak awal Desember 2023. Asep lalu mengatakan kalau alasannya menghabisi Irma karena cemburu dan rasa sakit hati. Si pelaku terbakar api cemburu dan tidak bisa menahan amarahnya karena Irma diduga berhubungan dengan lelaki lain di luaran sana. Namun Asep tidak mau menyebutkan ia cemburu kepada siapa. Sehingga informasi tentang Irma yang sering main belakang dengan pria lain belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian si pelaku utama juga menyampaikan bahwa ia tidak memberikan imbalan apapun untuk ketiga rekannya. Mereka bersedia secara sukarela membantu Asep karena merasa ikut kesal setelah mendengarkan curhatan si pelaku utama. Ketiganya juga merasa harus membantu Asep sebagai rasa solidaritas antar sesama teman. Dalam melakukan aksinya, mereka juga tidak berpikir panjang dan merasa akan aman-aman saja karena hukum bisa dibeli oleh Asep yang terkenal kaya raya. Dari hasil interogasi, polisi pun mengetahui kronologi dari peristiwa mengerikan yang menimpa Irma.
Pada tahun 2022, Irma dan Asep resmi menikah secara siri. Kehidupan rumah tangga mereka tidak bahagia karena si pria sering berbuat kasar, bersikap temperamental, berakal pendek, dan sering mengatakan talak. Asep juga adalah seorang pecandu narkoboy dan sering ditangkap polisi. Tapi ia bisa terbebas dari hukuman karena mampu membayar uang tebusan. Selain itu, Asep juga sering berjudi dan menghambur-hamburkan uangnya. Meski sering mengatakan talak, tapi Asep juga kerap kali mengungkapkan keinginan untuk rujuk kembali dan mengancam akan menghabisi Irma dan ayah kandungnya kalau sang wanita tidak mau rujuk. Dalam hal ini, ayah Irma sedang tinggal seorang diri di rumah dan menjadi lansia sebatang kara. Karena ibu kandung Irma sudah lama tiada dan anak-anaknya sudah berumah tangga dan ikut pasangannya masing-masing. Irma pun ketakutan dan memilih mempertahankan rumah tangganya dengan Asep. Melihat situasi rumah tangganya yang sangat pelik, Irma memutuskan mencari uang untuk menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Ia selalu manggung dari satu daerah ke daerah lainnya, bahkan pernah manggung sampai ke Cimahi. Pada bulan Desember 2023, Irma mengungkapkan keinginannya kepada sang kakak. Wanita itu ingin merantau ke Kalimantan dan mengunjungi rumah kerabatnya yang ada di pulau tersebut. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2024, tiba-tiba saja Irma mengatakan kalau dirinya sedang BU atau butuh uang dan ingin menitipkan anaknya kepada sang kakak. Sehari kemudian Irma tidak bisa dihubungi oleh sang kakak. Pihak keluarga pun kebingungan dan mencari Irma ke sana kemari, tetapi hasilnya nihil. Di antara tanggal 11 dan 12 Januari 2024, Asep berhasil memperdaya 3 orang rekannya untuk bersekongkol dalam melakukan penghilangan nyawa. Pria itu juga berhasil membawa Irma ke rumahnya. Sampai di dalam rumah, Asep menyeret istrinya ke dalam kamar. Di sana, 3 orang teman yang terdiri dari Abdul Ghani berusia 22 tahun, Usman Soleh berusia 30 tahun, dan Agus Kurnia berusia 21 tahun. Tiganya sudah standby dan bersiap menjalankan perintah Asep. 3 orang ini membantu memegangi tangan, kaki, dan membuka mulut Irma agar teriakan-teriakannya tidak didengar orang lain. Setelah itu, Asep mengguguk leher Irma hingga kehilangan nyawa. Kemudian korban dilempar keluar melalui jendela dan diseret menuju ke kebun kosong di belakang rumah Asep. Pria itu lalu menyuruh salah seorang temannya untuk menggali tanah. Kemudian tubuh Irma dikubur di dalam galian tanah tersebut. Dalam aksi kejinya, Asep meminjam golok dan cangkul dari tetangganya. Ia sama sekali tidak memberi imbalan sepeser pun kepada teman-temannya. Bahkan ia juga tidak memberi imbalan apapun terhadap seseorang yang dipinjami golok dan cangkul. Keluarga korban pun merasa tidak terima karena putri kesayangan mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Keluarga besar Irma lalu datang menggeruduk rumah si pelaku untuk melakukan dan pengerusakan rumah. Di sana mereka mengamuk sambil menendang-nendang pintu rumah dan melemparkan batu. Polisi pun datang ke TKP untuk meredam emosi keluarga besar korban. Selain itu, ibu kandung Irma juga sempat menangis histeris di rumah itu sebagai bentuk ungkapan kemarahan dan kekecewaannya. Keluarga korban sangat kecewa karena Asep ataupun keluarganya tidak ada satupun yang meminta maaf dengan tulus. Bahkan orang tua pelaku seolah-olah tak pernah peduli dengan nasib yang menimpa Irma beserta jabang bebinya. Kakek korban merasa sangat marah terhadap Asep yang tega menghabisi istri dan calon bebi yang sedang dikandung wanita tersebut. Sang kakek menginginkan Asep dihukum seberat-beratnya atau bahkan diberi hukuman matot. Pihak kepolisian pun mengatakan kalau Asep dan teman-temannya akan dijerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana dan terancam hukuman penjara selama seumur hidup. Kini keempat pelaku masih ditahan di Mapolresta Bandung untuk menunggu jadwal persidangan. Di sisi lain, anak sematawayang Irma yang masih berusia 6 tahun kini dirundung nestapa karena kehilangan ibunya. Selain itu, ia juga kehilangan sosok ayah tiri yang kini sedang mendekam di penjara. Semoga saja semua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Rest in love, Irma Novitasari. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini.